Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Pari Bandung akan mewawancarai salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu perusahaan sayuran hidroponik. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Azahra, program studi manajemen pariwisata dengan NPM 202110035 dengan rekan saya yaitu Silviani Utami dengan nomor NPM 2021-132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Silviani Utami dan ini partner saya Naya Putri Azahra. Izin mewawancara Bapak mengenai materi manajemen kami ya untuk tugas gitu. Izin buka masker lah benar. Kadang-kadang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan oleh kami ya, 4 sih tentang pemasaran manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Dedi Suharyanto. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Menurut Bapak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk yang Bapak jual saat ini Pak? Oke. Satu, pasti kita bicara 3K ya. Salah satunya yang pertama adalah menyangkut soal kualitas. Iya Pak. Ya. Karena penetrasi pasar dengan harga yang relatif tinggi ya. Artinya kualitas nomor satu. Yang kedua dilanjutin mengenai soal kontinuitas. Nah, kontinuitas ini didasarkan atas apa? Didasarkan atas pola tanam. Ya, bagaimana kita ingin ada keberlanjutan. Ketika marketnya meminta setiap hari, bagaimana kita melakukan program untuk bisa tanam panen semuanya tiap hari. Nah, ini yang disebutnya nanti pada ujungnya kontinuitas. Ya, baru kita bicara terhadap kuantitas. Ketika kualitas kontinuitas sudah tercapai, nah tinggal kita menduplikasikan. Ini berbicara terhadap kapasitas. Ketika kita awal setting di 100 kilo, bagaimana kita meningkatkan menjadi 200 kilo misalnya. Nah, tetapi dasarnya yang dua ini sudah bisa kepegang. Itu dia. Jadi 3K. Ya Pak. Ya, kualitas, kontinuitas, baru kuantitas. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Seberapa yakin sih Bapak sama strategi yang digunain sekarang? Seberapa yakin? Ya. Jadi satu, ini adalah kebutuhan primer. Ya, di mana pangan ini dengan kondisi atau jumlah populasi orang yang akan meningkat itu salah satunya. Ya, artinya pasti market akan besar. Ya. Yang kedua, lahan mulai berkurang. Ya, otomatis sudah ada pergeseran dari yang biasanya lahan digunakan sebagai produksi, sekarang ini banyak digunakan sebagai perumahan. Ya, artinya korelasi terhadap apa? Terhadap jumlah orang. Ya. Orang butuh hunian. Nah, sehingga dibangunlah di areal pertanian. Ya. Nah, sehingga ini akan menjadi krisis apa? Krisis tempat untuk berproduksi. Yang ketiga adalah orang yang akan melakukan usaha ini akan mulai berkurang, bukannya semakin banyak. Kenapa? Tadi terhadap korelasi lahan itu. Ya. Selanjutnya karena ini sudah mulai sedikit, artinya SDM juga yang akan bertindak sebagai yang menjalankan fungsi dan tugasnya berproduksi semakin lama semakin berkurang. Nah, tadi kalau balik seberapa terkait sama bisnis ini atau perjalanan market ini, ya saya rasa kita optimis. Ya, optimis ini akan menjadikan bisnis yang kedepannya sangat prospeknya luar biasa. Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga, pemasaran apa yang Bapak terapin dalam penjualan produk Bapak? Oke, pemasaran. Kita kalau berbicara pemasaran, kita harus metakkan dulu ya yang terkait produk kita ini mau dijual di mana aja. Segmentasi disebutnya ya. Satu, karena kita sudah menerapkan sudah terlanjur masuk segmentasi ke supermarket ya, mau tidak mau kita mengarah ke online.
ya. Karena apa, era digitalisasi termasuk di samping ada pandemi saat ini mengharuskan orang untuk dibatasin pergerakannya. Nah, jadi mau tidak mau dari segmentasi yang kita sudah bentuk di retail atau supermarket itu masuk ke online. Selain itu, kita juga mau tidak mau harus masuk ke wet market. Ya. Jadi di mana produk mulai dari produk premium ya terhadap kualitas masuk juga ke produk masuk juga ke segmentasi wet market. Jadi harapannya nanti semua orang bisa merasakan. Ya, tinggal pembedanya siapa yang beli nih. Kalau di swalayan berarti orang yang kaya-kaya misalnya. Ya, nanti yang di sini orang yang sederhana atau yang boleh dibilang yang masih belum mampu untuk membeli sayuran premium. Iya, Pak. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ya Pak, hal apa yang Bapak perhatikan dalam memasarkan suatu produk Pak? Ya, tadi yang harus diperhatikan tentunya satu kualitas, ya, yang kedua kontinuitas. Nah, kalau kuantitas ini berbicara soal siapa kuat-kuatan nih terhadap memperbesar area produksinya ya. Nah, tetapi dari sisi itu kita mau tidak mau harus menambah assortment, ya, berbagai macam lagi nih varian. Dimana orang mungkin bosen nanti. Oh, saya hanya sayuran ini tiap tahun butuh dia ada perubahan. Nah, perubahan ini itulah yang akan kita masuk dan sudah kita jalankan. Bagaimana menambah? Oh, dulunya nih selada keriting misalnya. Selada keriting ini hanya orang untuk dilalap biasa. Mau di slice nggak bisa karena akan mengalami browning. Nah, mau tidak mau kita bagaimana mencari varietas atau produk yang baru yang bisa dipakai untuk salad tanpa adanya browning. Nah, kita mulai menguji coba dan mulai melakukan penetrasi, pada akhirnya tercetaklah pasar tersebut. Nah, jadi sekarang kalau orang makan itu sudah bukan hanya soal berbicara mengenai kesehatan saja, tapi sudah menyangkut soal tren, gengsi, ya, presisnya. Nah, jadi mau tidak mau kita yang menanam juga harus mengambil apa yang menjadi gaya hidup orang. Oke, terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Ya, sehat semua ya. Ya, terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.